Didukung oleh Tarung Al-Samsi. Penyelamatan dan evakuasi 7 pekerja yang tertimbun longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terus dilakukan. Polda Metro Jaya menyampaikan telah menemukan 2 dari 4 orang yang sempat dilaporkan hilang pada demo yang berujung ricuh di Jakarta akhir Agustus lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kabar utama kembali hadir dengan serangkaian kabar penting sepanjang hari ini. Bersama saya Widi Wellington ya, inilah kabar utama selengkapnya. Nekat beraksi di gang sempit padat penduduk kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Duduk situ, duduk. Jatuh anak gue. Pelaku berhasil ditangkap saat tengah membawa kabur sepeda motor milik salah seorang warga yang sedang dipanaskan di depan rumah. Teriakan menggelegar korban yang mengetahui kejadian tersebut membuat pelaku panik. Naas, pelaku yang tak menguasai medan dengan banyaknya gang sempit dan berbelok membuatnya terjatuh dengan wajah menghantam tembok rumah. Warga yang kesal pun melayangkan bogem mentah ke wajah korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kelangkaan BBM terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Bungo Jambi. Kelangkaan BBM jenis solar memicu aksi protes ratusan sopir truk. Sementara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, warga terpaksa membeli BBM eceran lantaran SPBU di daerah mereka terkena sanksi Pertamina. Ratusan sopir truk di Kabupaten Bungo Jambi menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Bungo Jambi. Mereka memprotes sulitnya mendapatkan BBM jenis solar. Ratusan sopir truk menggelar aksi dengan mengerahkan lebih dari 100 unit kendaraan truk yang diparkir di depan gedung DPRD Bungo, sehingga menutup akses jalan dan menimbulkan kemacetan. Aksi digelar sebagai bentuk protes kepada DPRD karena sulitnya mendapatkan solar sehingga menghambat pekerjaan dan mengancam sumber pendapatan mereka. Ambil gaji, tak baik model itu Pak. Kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax terjadi di SPBU Gerigis yang ada di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kelangkaan ini terjadi lantaran SPBU milik swasta ini terkena sanksi pembinaan selama 1 bulan oleh Pertamina. Akibatnya warga terpaksa membeli BBM eceran di sejumlah pedagang. Antrian panjang warga yang didominasi kendaraan roda 2 ini terlihat di beberapa titik pedagang BBM eceran hingga membuat macet jalan di sekitar. Warga terpaksa membayar lebih mahal 2 kali lipat dari harga SPBU. Selain adanya pelanggaran dari SPBU, pengiriman BBM jenis Pertamax saat ini dibatasi oleh Pertamina, di mana untuk 1 hari hanya dikirim 8.000 liter sehingga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Bungo Jambi dan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Nikita Mirzani menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesampainya di PN Jaksel, Nikita langsung cek outfit sebelum menjalani sidang lanjutan. Nikita terlihat berjalan di selasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuju ruang tunggu tahanan sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dalam pengawalan polisi dan jaksa.
Saat menuju ruang tunggu, Nikita sempat menyapa beberapa pendukung yang sudah menunggu kedatangannya. Nikita tampak mengenakan high heels putih dan menyandang tas kecil berwarna merah muda di bagian depan tubuhnya. Pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi itu melambaikan tangan ke arah pendukungnya dan menyempatkan diri berbincang dari balik terali besi yang membatasi ruang tunggu tahanan dan area merokok. Ibu 3 anak itu kemudian memutar badan layaknya sedang berada di atas karpet merah, lalu membungkukkan badan dengan menjelangkan kedua kakinya. Usai berpose, Nikita langsung masuk ke ruang tunggu tahanan wanita sebelum menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan. Presiden Prabowo Subianto merombak tim komunikasi di pemerintahannya. Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan M. Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Presiden mengganti sekaligus melantik sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan. Presiden Prabowo merombak dan memperkuat tim komunikasi di pemerintahannya. Presiden melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan M. Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan KSP. Usai dilantik, Angga Raka menyatakan Badan Komunikasi Pemerintah merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO. Angga menyatakan BKP memastikan agar program-program pemerintah tersampaikan dengan baik. Baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Womenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menjelaskan, KSP memiliki wewenang monitoring dan evaluasi program prioritas Presiden, serta membantu komunikasi publik mengenai keberhasilan program pemerintah. Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampillah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring, evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya. Lantas, komunikasi seperti apa yang ingin ditingkatkan Prabowo ke publik? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Muhammad Kodari melakukan prosesi serah terima jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru hari ini.
AM Putranto yang menyerahkan jabatan kepada Kodari pun sempat terharu dan menangis saat memberikan sambutan. Acara serah terima jabatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata. AM Putranto memberikan sebuah buku laporan kinerja semester 1 2025 KSP sebagai simbol penyerahan tongkat estafet. Sementara Kodari memberikan kain tenun dan sebuah foto AM Putranto berbingkai besar. Kalau nggak ada KSP, Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas. Ada yang menarik dalam prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang digelar di Gedung Kemenpora Jakarta Kamis pagi. Tak hanya dihadiri oleh Erick Thohir dan Dito Aryo Tejo, namun sejumlah mantan Menpora dari era Orde Baru, Reformasi dan kini turut hadir. Dito Aryo Tejo resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Erick Thohir. Prosesi serah terima jabatan digelar Kamis pagi di Gedung Kemenpora Jakarta. Menariknya dalam prosesi tersebut hadir sejumlah mantan Menpora dari era Orde Baru hingga kini seperti Hayono Isman, Agung Laksono, Andi Malarangeng, Zainuddin Amali hingga Roy Suryo. Dalam sambutan perpisahan, Dito Aryo Tejo mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih pada seluruh jajaran kementerian. Sementara Erick Thohir berkomitmen untuk merangkul semua golongan untuk membuat Kemenpora lebih baik lagi. Ada beberapa event yang jangka pendek yang harus benar-benar dipersiapkan, seperti SEA Games, lalu kejuaraan dunia senam, dan MotoGP. Nah, itu yang kita akan lihat. Kepemudaan tadi Pak Dito juga membisikkan kepada saya bahwa peran kita di sini koordinatif. Sepakat dengan pidato saya tadi dan instruksi dari Bapak Presiden bagaimana kita dalam menggulirkan program itu harus efisien dan efektif. Artinya ya kita akan coba bersinergi dengan banyak kementerian seperti Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Tinggi dan lain-lain. Dan ini yang saya rasa saya baru bisa jawab sampai saat ini seperti itu karena Erick Thohir dilantik menjadi Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu kemarin bersama 10 pejabat baru lainnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah akan percepat penyaluran dana daerah demi stimulus peningkatan perekonomian nasional. Menteri Keuangan melakukan rapat pembahasan RUU APBN 2026 dengan Badan Anggaran DPR RI. Banggar DPR memberikan arahan kepada Menteri Keuangan agar ada peraturan Menteri Keuangan terkait pemanfaatan dana alokasi pemerintah 200 triliun rupiah ke 5 perbankan nasional. Untuk meningkatkan perekonomian, Menteri Keuangan meminta kepala daerah agar belanja daerah dipercepat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya telah membahas RUU APBN 2026 bersama Komisi 11 DPR RI. Manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak, yang defisitnya tadi, defisit defisitnya Pak 2,68% kan. Ya itu apa nanya berbahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi nggak usah takut, kita tetap hati-hati. Pemirsa, 2 dari 4 orang yang sempat dilaporkan hilang pada demo yang berujung ricuh di Jakarta akhir Agustus lalu ditemukan. Informasinya sesaat lagi. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Polda Metro Jaya menyampaikan telah menemukan 2 dari 4 orang yang sempat dilaporkan hilang pada demo yang berujung ricuh di Jakarta akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arishan menyatakan tim khusus gabungan Polda Metro Jaya berhasil menemukan 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Mereka adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Eko Purnomo ditemukan di Kalimantan Tengah dan kini bekerja sebagai nelayan, sementara Bima Permana Putra ditemukan di Malang, Jawa Timur. Bima ditemukan saat berdagang mainan di sebuah kelenteng. Saat ini polisi masih terus melakukan pencarian terhadap 2 orang lagi yang masih pencari.
Keduanya adalah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syaputra Dewo. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Komite Reformasi Polri akan dibentuk dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan kepolisian selalu terbuka dengan berbagai masukan untuk perbaikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memperkirakan Komite Reformasi Polri kemungkinan akan dibentuk bulan depan yakni Oktober 2025. Yusril telah mendengar langsung arahan tersebut dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya pembagian tugas tim akan diumumkan langsung oleh Presiden. Bahwa tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian, itu mungkin dalam 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi ya, bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Apakah terbuka kemungkinan akan dipimpin oleh Pak Doviri atau ada tokoh lain? Belum tahu kita. Ya. Dan siapa-siapa yang akan menjadi anggota tim itu masih disusun, dan biasanya nanti akan dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden. Bahwa siapa yang akan memimpin, saya belum mendapat info sama sekali. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusi Polri terbuka dengan semua masukan demi perbaikan. Jenderal Listio akan mengikuti semua rekomendasi dan arahan dari Presiden Prabowo. Dari dulu kan kita selalu terbuka, apalagi dengan komite, dengan penasihat Presiden, tentunya kita akan membuka ruang untuk mendapatkan masukan dan perbaikan, karena memang terkait dengan hal tersebut terus kita lakukan. Kalau nantinya ada rekomendasi terkait mungkin pemerintahan untuk siapapun itu di badan Polri, artinya dari Polri akan terbuka dengan itu ya Pak? Saya kira Polri ini kan prajurit, tegak lurus. Oh baik. Ya. Sudah ada terbuka ya Pak ya? Dijadwalkan dengan Pak Doviri nggak Pak? Iya Pak, dan bentuk komunikasi seperti apa Pak? Apa sudah dalam waktu dekat akan bertemu Pak Doviri? Tanya Pak Doviri. Presiden Prabowo disebut segera membentuk komite untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri, mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan Kopda FH dan SERKN, 2 oknum prajurit Kopassus yang diduga terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI tidak dalam pengendalian satuan. Kami hadirkan informasinya beserta sejumlah kabar lainnya sesaat lagi. TNI Angkatan Darat memastikan Kopda FH dan SERKN, 2 oknum prajurit Kopassus yang diduga terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI tidak dalam pengendalian satuan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan kedua anggota TNI AD yakni Kopda FH dan SERKN memang tengah bermasalah hingga dicari oleh satuan asalnya. TNI Angkatan Darat juga menyatakan bahwa telah melakukan evaluasi terkait 2 anggotanya yang diduga terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta. Kadis Penat menambahkan TNI Angkatan Darat tidak memberi tempat untuk anggota yang terbukti melakukan kesalahan. Kedua prajurit TNI tersebut kini sudah ditahan Pom Dam Jaya.
Dua anggota tersebut itu statusnya memang sedang ada permasalahan dan dia meninggalkan satuan. Tentu saat dia melaksanakan perbuatannya yang berkaitan dengan permasalahan kemarin itu tentu tidak dalam kontrol kendalian dari satuan. Dia melaksanakan secara personal karena tadi yang disampaikan oleh Pemdam kemarin dia itu dicari oleh satuannya karena meninggalkan satuan sehingga hal-hal seperti itu tentu menjadi bahan evaluasi kepada darat bahwa setiap prajurit harus bisa mengendalikan dirinya dari pengaruh-pengaruh. Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil pendalaman, motif dari pelaku tak lain ingin menguasai uang di rekening dorman. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Motif utama pembunuhan Ilham Pradipta adalah rencana pengambil alihan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan. Rekening dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Polisi menyebut tersangka C alias Ken bersama dengan DH dan AAM sempat menggelar pertemuan untuk membahas eksekusi. Pelaku C diketahui memiliki informasi penting tentang rekening-rekening dorman yang belum aktif di Bank BRI. C dan DH memutuskan untuk memilih opsi menculik dan memaksa korban untuk memindahkan dana. Ilham pun diculik saat berada di parkiran supermarket Pasar Rebo pada Rabu 20 Agustus. Keesokan harinya, jasad korban ditemukan di semak-semak di Serang Baru, Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan, kaki, dan wajah terikat lakban hitam. Polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini yang dikelompokkan berdasarkan peran, diantaranya klaster aktor intelektual, klaster penguntitan, klaster penculikan, dan klaster eksekusi. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yaitu Serka N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomda turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BRI tersebut, namun ada niat jahat sindikan pembobol rekening dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, hingga kini aparat masih memburu seseorang berinisial S yang diduga memiliki dan membocorkan data rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Kepolisian hingga kini masih mendalami soal sosok berinisial S sebagai pemilik informasi awal rekening-rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Sosok S muncul dari pengakuan tersangka Candy alias Ken, salah satu aktor intelektual. Kepada penyidik Polda Metro Jaya, tersangka Candy alias Ken mengaku mendapat informasi soal rekening dorman di sejumlah bank dari sosok S tersebut. Informasi itulah yang membuatnya mengontak tersangka lain diantaranya DH serta AAM. Selain memburu sosok S, polisi juga masih memastikan berapa total dana dalam rekening-rekening dorman yang datanya dimiliki tersangka Candy alias Ken. Terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga
belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup. Jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Polisi kemudian memastikan hingga saat ini belum ada dana yang berhasil dipindahkan dari rekening dorman ke rekening penampung yang dibuat tersangka Candy. Dalam kejahatan sindikat ini, korban Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BRI di Jakarta Pusat, diculik untuk dipaksa menyetujui pemindahan dana dari rekening-rekening dorman. Tim TV One mengabarkan. Seorang siswi SMA di Lampung Tengah, Lampung tewas dibunuh pacarnya yang telah beristri. Pembunuhan dipicu pertengkaran tersangka dengan korban yang meminta dibelikan ponsel seharga 8 juta rupiah. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Seorang siswi kelas 3 SMA berinisial ADR ditemukan tewas terapung di sebuah waduk di tengah perkebunan tebu di Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Lampung. Belakangan diketahui, korban berusia 15 tahun ini dibunuh pacarnya yang telah memiliki istri. Pelaku bernama Suryadi dan kini sudah ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Pembunuhan dipicu pertengkaran tersangka dengan korban yang meminta dibelikan ponsel seharga 8 juta rupiah. Tersangka yang tidak menuruti kemauan korban kemudian menganiaya korban hingga tewas. Setelah menewaskan kekasihnya, pria 42 tahun itu mencoba mengakhiri hidup dengan minum racun. Namun nyawa Suryadi terselamatkan dan mengakui perbuatannya kepada istrinya. Pelaku dan korban mempunyai hubungan istimewa, spesial. Pada saat kejadian, sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Mengambang di kali. Sebelum mayat ADR ditemukan, korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya dan dilaporkan ke Polres Lampung Timur. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, penyelamatan dan evakuasi 7 pekerja yang tertimbun longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terus dilakukan. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja kedua pasar tradisional di Kota Jayapura, Papua. Dalam kunjungan, Gibran menyapa masyarakat serta para pedagang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pasar Yotefa, Kota Jayapura, Papua. Kedatangan orang nomor 2 di Indonesia disambut hangat ratusan warga yang sudah memadati area pasar. Selain menyapa masyarakat, Gibran juga membeli sejumlah barang dagangan sebagai bentuk dukungan kepada UMKM lokal. Kunjungan Wakil Presiden ini merupakan bagian dari agenda kerjanya untuk melihat secara langsung kondisi perekonomian dan aktivitas masyarakat di wilayah timur Indonesia. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, menyambut baik kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kota Jayapura. Ia berharap kedatangan Wapres bisa membawa perubahan di pasar tradisional Yotefa menjadi pasar modern. Dan dalam kunjungan beliau turun dan menyapa semua pedagang. Kita cukup lama lah di pasar Yotefa. Dan saya sudah sebagai wali kota sudah menyerahkan proposal pengusulan pembangunan pasar Yotefa, pasar modern, supaya akan dibangun yang lebih representatif untuk
menampung seluruh pedagang yang ada di Pasar Yotefa dan Pasar Kotono. Usai mengunjungi dua pasar tradisional di Kota Jayapura, Wakil Presiden rencananya akan melanjutkan kunjungan ke Sekolah Rakyat dan Rumah Sakit Jayapura. Setelah itu, Gibran dijadwalkan kembali bertolak ke Jakarta. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, Zalvan Arthur, TV One mengabarkan. Pemirsa, penyelamatan dan evakuasi 7 pekerja yang tertimbun longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terus dilakukan. Tim tanggap darurat berupaya membuka akses ke lokasi di mana para korban berada. Penyelamatan dan evakuasi terus dilakukan oleh tim tanggap darurat PT Freeport Indonesia untuk menyelamatkan 7 pekerja yang terjebak longsor di area tambang bawah tanah Grasberg, Blok Cave, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah sejak sepekan lalu. Tim berupaya membuka akses ke lokasi di mana diperkirakan para korban berada dengan mengerahkan berbagai peralatan canggih dan sumber daya untuk menyelamatkan para pekerja tersebut. Diketahui 7 pekerja terjebak longsoran lumpur material biji basah sejak 8 September 2025. Dampak insiden ini, perusahaan mengambil langkah untuk menghentikan sementara aktivitas produksi. Merespon insiden ini, PT FI berkoordinasi dengan tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Main ID, Freeport McMoran, serta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Tengah. Tantangannya adalah memang area terdampak itu material yang turun atau yang longsor itu jumlahnya jauh lebih banyak ya dari yang kami perkirakan, sehingga memerlukan penanganan ekstra dan waktu yang lebih lama, dan juga masih ada pergerakan-pergerakan dari lumpur biji basah tersebut. Dan kami memohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan, seluruh masyarakat, agar supaya upaya penyelamatan kami ini dapat berhasil. 7 pekerja PT Freeport Indonesia terjebak longsor tambang bawah tanah, 2 diantaranya adalah warga negara Chile dan Afrika Selatan. Sisanya adalah warga negara Indonesia. Hingga saat ini, proses penyelamatan dan evakuasi terus berlangsung dengan pengawalan tim Kementerian ESDM, Inspektur Tambang dan Manajemen Freeport. Dari Timika, Papua Tengah, Desius Termas, TV One mengabarkan. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan seluruh tim teknis Freeport dan pemerintah bekerja penuh waktu untuk menyelamatkan dan mengevakuasi 7 pekerja Freeport yang terjebak longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave, Mimika, Papua Tengah sejak Senin 8 September 2025. Bahlil juga menegaskan pemerintah bersama PT Freeport Indonesia dan tim penanganan terus melakukan upaya maksimal. Dengan hari ini, Freeport masih dalam proses persiapan evakuasi. Cuaca di sana memang masih dalam kondisi yang belum memungkinkan karena memang itu kan terjadi di underground. Tapi semuanya aktivitas Freeport produksi dihentikan. Semua fokus untuk mencari korban. Sekarang lagi dilakukan. Tim kami di sana. Kami mau percepatan, kita kerjanya di sana full terus. Pak Tony Wenas kemarin komunikasi dengan saya. Dan semua kekuatan kita fokuskan untuk menangani persoalan longsor. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Menteri Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam, Letnan Jenderal Senior Hoang Xuan Chien di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Kedatangan Wakil Menteri Pertahanan Nasional Vietnam disambut langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan militer antar Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin sejak lama. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas ragam kerjasama militer dan peluang Indonesia memperkuat kerjasama bidang industri pertahanan.
Dalam pertemuan, jajaran pejabat Kementerian Pertahanan dengan Wamenhan Vietnam dilaksanakan secara internal di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat siang tadi. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merespons kabar terkait rencana pembelian 42 unit jet tempur J-10 dari Cina oleh Indonesia. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyebut bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI Angkatan Udara ya. Kita ingin platform-platform alutsista yang terbaik yang memang bisa membantu kita untuk mewujudkan kebijakan saat ini yang memang dikembangkan dan dilanjutkan oleh Pak Menhan Safri dari Pak Prabowo pada saat beliau menjabat sebagai Menhan untuk memperkuat perisai Trisulan Nusantara. Jadi apapun platformnya pastinya adalah yang terbaik dan untuk menjamin kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia bisa terjaga dengan utuh. Dan pemirsa, kabar utama masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari berbagai penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Subdit-Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menemukan Bima Permana Putra yang dilaporkan hilang saat aksi unjuk rasa pada 30 hingga 31 Agustus lalu oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Bima ditemukan sedang berjualan mainan barongsai di depan Wihara Klenteng An Kiong, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ini, Bima Permana Putra masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya, selain melaporkan Bima Permana, Kontras juga telah melaporkan 2 orang lainnya yang hilang, yakni M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Kepolisian Polda Metro Jaya masih memburu seorang berinisial S yang diduga memiliki dan membocorkan data rekening dorman dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI, Muhammad Ilham Pradipta. Sosok S muncul dari pengakuan tersangka Candy alias Ken, salah satu aktor intelektual. Tersangka Candy alias Ken mengaku mendapat informasi soal rekening dorman di sejumlah bank dari sosok S tersebut. Informasi itulah yang membuatnya mengontak tersangka lain, diantaranya DH dan AAM. Selain memburu sosok S, polisi juga masih memastikan beberapa total dana dalam rekening-rekening dorman yang datanya dimiliki tersangka Candy alias Ken. Usai sudah kabar utama, saya Widi Welitoria pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.